Bab 3381. Giok suku iblis. Siapa orang ini? Melihat pria bertopeng itu, Noxcu mundur setengah langkah dan mengerutkan keningnya. Ketua sektemu, kamu tidak mengatakan bahwa kamu akan membawa orang lain ke sini. Penatua Chu, jangan khawatir, orang ini adalah utusan khusus yang dikirim oleh Tuan Besar itu, dan dia akan mengidentifikasi keaslian harta yang kubutuhkan. Kata Kensmu. Teman seiman Chu, bukankah kamu selalu ingin bergabung dengan pasukan kami? Selama harta karun keluarga Chu benar-benar memiliki harta itu, maka aku bisa menuntunmu untuk bergabung. Kensmu tersenyum kecil. Apakah ucapanmu benar? Tatapan mata Noxcu sedikit mencerah. Dirinya telah lama mendengar bahwa terdapat kekuatan tersembunyi di Qingzhou, banyak keluarga serta sekte terlibat di dalamnya, dan alasan kenapa Kensmu dapat bangkit dengan membawa sekte Shenluo adalah karena kekuatan itu. Tentu saja, Tuan Besar memiliki rencana besar, dan keluarga Chu cukup kuat. Selama kamu bisa berkontribusi, tentu saja kamu bisa bergabung. Kensmu tidak berbicara, tetapi pria bertopeng itu menanggapi dengan acuh tak acuh. Siapakah orang-orang ini? Keduanya adalah pemberontak dari keluarga Chu. Ini adalah anjingku. Noxcu memperkenalkan. Eric Qin juga menatap pria bertopeng itu ketika beberapa orang sedang berbicara. Orang ini mengaburkan penampilannya, dan secara alami aura kultivasinya juga tersembunyi, tetapi masih dapat terlihat bahwa dia juga berada di tahap awal fase penilaian. Pergi dan buka segelnya. Setelah beberapa orang saling mengenal, Noxcu mendesak kepala keluarga Chu. Baik. Kepala keluarga Chu melirik Eric Qin dan merasa gugup untuk beberapa saat. Dia tidak bisa mengerti untuk apa dia melakukan ini. Eric Qin telah menyerap pola bintang miliknya sendiri. Bukankah seharusnya dia lari dan meminta bala bantuan sementara dirinya dibawa keluar oleh mereka berdua? Kenapa dia mengambil inisiatif untuk mengikuti Noxcu dan yang lainnya? Kalaupun tingkat kultivasi Eric Qin telah dikembalikan ke tahap awal fase penilaian, selain pria bertopeng misterius itu, pihak lain setidaknya masih memiliki 2 tahap awal fase penilaian. Bagaimana Eric Qin bisa menangani hal ini? Namun, meskipun dia penuh dengan keraguan, dan kultivasinya disegel, dia tidak dapat mengirim transmisi suara kepada Eric Qin, sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika dia datang ke depan batu nisan, Noxcu membuka formasi sihir sesuai dengan caranya. Kepala keluarga Chu dengan tidak berdaya menggigit bibirnya, dan membiarkan darahnya terjatuh di atas formasi. Segera setelah itu, cahaya muncul di atas formasi, yang menyelimuti diri kepala keluarga Chu, seolah-olah sedang mencari identitasnya. Pada akhirnya, cahaya formasi menghilang, dan sebuah formasi ruang kecil muncul di depan beberapa orang. Tidak disangka letak harta karun keluarga Chu berada di dalam ruang kecil, dan tersembunyi cukup dalam. Kata pria bertopeng itu sambil sedikit mengangguk. Sekalipun di sini adalah gunung tandus, namun tidak menutup kemungkinan bahwa seorang kultivator dapat menemukan formasi ini. Jika harta karun terletak di bawah gunung, maka tidak perlu menggunakan formasi sama sekali, karena dapat langsung digali. Ayo, mari masuk dan lihat apakah terdapat benda itu atau tidak. Beberapa orang melangkah ke dalam formasi ruang kecil itu satu demi satu, berjalan dengan tergesa-gesa, tampak sangat memedulikan hal ini. Eric Qin mengikuti di belakang, matanya bergerak. Dia juga sudah tahu bahwa alasan kenapa ketua sektemu bekerja sama dengan Noxcu adalah karena suatu barang di dalam harta karun keluarga Chu. Hanya saja tidak tahu apa barang itu, bahkan sampai mengirim utusan khusus di belakang layar. Begitu formasi berputar,
Erikin mendapati dirinya berada di tempat yang mirip seperti gudang. Dua baris ditempatkan dengan berbagai harta, buku, serta berbagai batu mutiara dan barang-barang lainnya, semua jenis harta karun bersinar. Hanya saja harta karun ini tertutup oleh tirai tipis di luar, tentunya jika ingin mendapatkannya harus ada cara. Begitu mereka memasukinya, Nox Chu dan yang lainnya segera berjalan menuju ujung ruang harta karun. Segel besar keluarga Chu, hahaha, ini benar-benar adalah letak harta karun disembunyikan. Selama darah di dalamnya diganti dengan esensi darahku, maka aku akan menjadi kepala keluarga Chu yang sah. Mata Nox Chu penuh dengan api, mengangkat segel besar di depannya. Ini juga merupakan satu-satunya tempat yang tidak dikelilingi oleh tirai tipis di dalam ruangan harta karun ini. Adapun untuk ketua sekte Mu dan pria bertopeng, tatapan mereka terkunci pada setengah sepotong teknik giok yang diselimuti tirai tipis tidak jauh dari sana. Ternyata barang itu berada di tempat ini. Erikin memperhatikan bahwa pupil mata pria bertopeng itu menyusut secara signifikan. Itu hanyalah setengah teknik giok, yang tidak disangka dapat membuat orang ini begitu bersemangat. Penatua Chu, kami hanya menginginkan teknik giok ini, buka tirai cahaya dan berikan benda ini kepada kami. Kata Kensmu. Kalian berdua, aku bisa memberi kalian teknik giok ini, tapi aku juga ingin tahu apa isinya. Nox Chu tersenyum. Kamu tidak mengatakan hal seperti ini sebelumnya. Kata Kensmu dengan tidak senang. Tidak masalah, sama sekali tidak masalah untuk memberitahumu. Kamu bukalah tirai cahaya ini, aku secara alami akan memberitahumu apa kegunaan dari teknik giok ini. Sebaliknya, pria bertopeng itu menggelengkan kepalanya dan tidak mempermasalahkan hal ini. Baik. Nox Chu memegang segel besar dan melepaskan reiki, tirai tipis di luar teknik giok segera menghilang. Segel ini bukan hanya sebagai bukti dari seorang kepala keluarga Chu, tetapi juga kunci untuk membuka harta karun di sini. Tidak disangka aku dapat melihat separuh potongan dari giok suku iblis. Begitu Nox Chu mengeluarkan teknik giok, pria bertopeng itu tampak bersemangat. Penatua Chu, lihatlah baik-baik. Setelah mengatakan itu, pria bertopeng itu membalik telapak tangannya, dan terdapat teknik giok yang sama di dalamnya. Pria itu kemudian menyatukan dua keping teknik giok. Hal misterius terjadi. Dua potong batu giok primitif yang tertarik satu sama lain mulai bergetar, kemudian bertabrakan. Batu giok berubah menjadi cairan spiritual dan saling bercampur, akhirnya membentuk giok yang sempurna. Pada saat keduanya tumpang tindih, reiki yang kuat dan menakjubkan memenuhi keempat arah, dan dalam suara tinggi yang tiba-tiba terdengar, tidak disangka muncul roh Phoenix di atas giok itu. Phoenix ini memiliki sayap emas, dan kepalanya menjulang ke langit, yang terlihat sangat suci dan agung. Apalagi, hanya dengan roh ini saja sudah membuat orang merasa sangat menakjubkan, seolah-olah benar-benar berhadapan dengan binatang sakti. Ini adalah roh binatang sakti, apa sebenarnya giok ini? Menyaksikan Phoenix berangsur-angsur menghilang, Nox Chu terpana oleh pemandangan di depannya. Jangankan dia, bahkan kepala keluarga Chu dan Deviena Chu juga merasa kaget. Terutama kepala keluarga Chu, yang telah melihat teknik giok ini sebelumnya, dan bahkan mempelajarinya, tetapi tidak mengetahui bahwa benda ini akan memiliki perubahan sebesar itu. Senyum pria bertopeng itu semakin kuat. Bahkan jika Nox Chu tidak mengatakannya, dia akan segera mencobanya. Bagaimanapun juga, ini adalah harta rahasia yang sangat penting. Hatinya tidak dapat merasa tenang jika tidak mencobanya terlebih dahulu. Dengan adanya barang ini, bahkan jika dia mengacaukan satu demi satu masalah,
Tuan Besar pasti akan memberinya kesempatan setelah mendapatkan harta ini. Penatu Acu, apa yang ingin kamu lihat sudah ditunjukkan kepadamu, jangan tanya apa yang tidak boleh kamu tanya, aku hanya menyimpan benda ini, dan akan menyerahkannya pada tuanku. Pria bertopeng itu sedang berada dalam suasana hati yang baik, Nox Chu mengangguk lagi dan lagi. Giok roh yang akan melebur, serta terdapat aura binatang sakti di dalamnya, teknik giok ini pasti melibatkan banyak hal. Tapi dia juga sedikit menyesalinya. Benda ini berada di dalam ruang harta karun keluarga Chu, yang menunjukkan bahwa leluhur keluarga Chu sangat menganggap penting benda ini. Sayang sekali mereka tidak dapat menemukan separuh lainnya. Sudahlah, sekarang setelah letak harta karun ditemukan, dan giok juga telah berada di tangan kita, kedua orang ini sudah tidak berguna lagi. Ketua sektemu mencibir sambil menatap kepala keluarga Chu dan Deviena Chu. Pria bertopeng itu juga tersenyum acuh tak acuh, dia menguji efek giok dan berencana untuk menyimpannya. Namun baru saja akan dimasukkan ke dalam tas penyimpanan, sebuah cahaya hitam tiba-tiba menerobos udara dan langsung menuju ke arah pria itu. Pria itu tidak pernah menyangka dirinya akan diserang, telapak tangannya terasa sakit karena langsung terpotong oleh cahaya ini. Bersambung.